Minumlah, Rakuti. Air jahe manis ini dapat membuat perutmu menjadi hangat. Terima kasih, Rasmi. Ya, untung aku mempunyai sahabat di desa Pajarakan ini. Kalau tidak, barangkali Rakuti hanya tinggal nama. Rasmi. Ya. Aku berutang budi padamu. Lupakanlah hal itu. Bagi dua orang sahabat tidak ada budi. Setiap orang harus berbuat baik kepada sahabatnya. Bagi dua orang sahabat tidak ada perhitungan untung rugi. Bagaimanapun juga, kau telah menolongku, Rasmi. Dan aku tidak akan melupakan pertolonganmu ini. Kau akan segera sembuh. Lain kali kau harus lebih berhati-hati, Rakuti. Jangan berlaku sembrono. Setiap tindakan harus kita perhitungkan dengan cermat. Tindakan membabi buta hanya akan merugikan diri kita sendiri. Kadangkala kerugian itu harus kita pikul dalam kurun waktu yang cukup lama dan panjang. Ya, aku memang seringkali kalap. Seringkali aku tidak dapat menguasai diri. Aku tahu kau mempunyai kekuatan dan keberanian. Tapi apalah artinya kekuatan dan keberanian jika seseorang bertindak tanpa perhitungan, Rakuti? Ya, sebaiknya untuk saat sekarang ini kau melupakan urusanmu dengan prajurit-prajurit Majapahit itu. Mereka sudah menculik istriku. Aku tidak senang dengan perbuatan sewenang-wenang mereka. Rakuti, menurut pendapatku mereka tidak sewenang-wenang. Apa? Mereka sudah membuat onar di desa Ganding. Mereka merampas gadis-gadis cantik, kemudian dibawa ke istana Majapahit untuk dipersembahkan kepada raja. Mereka berbuat semau-maunya kepada rakyat kecil. Bahkan mereka telah memukul ibuku, seorang wanita tua yang lemah. Mereka memukul warga desa yang dianggapnya membangkang. Bahkan mereka seringkali membunuh tanpa alasan yang kuat. Apakah ini bukan perbuatan jahat? Perbuatan jahat itu tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Ya, jika perbuatan itu dipandang dari sudut orang-orang yang berkuasa, karena mereka butuh kewibawaan, butuh diakui kekuasaannya, butuh martabat yang tinggi, maka perbuatan seperti apapun bentuknya, jahatnya, akan nampak pantas dan baik di mata mereka. Seorang pembangkang bisa setiap saat digantung di alun-alun. Sekelompok orang yang dituduh mencemarkan nama baik pemerintah Majapahit bisa saja dibasmi. Itu adil menurut mereka, itu bijak menurut mereka. Karena itu mereka melaksanakannya. Kalau begitu, kuncinya adalah kekuasaan. Ya tentu saja, Rakuti. Sebuah negara tanpa kekuasaan sama halnya dengan hutan rimba. Kekuasaan itu mutlak dibutuhkan, dan sosok seorang raja mutlak perlu dihadirkan. Raja? Raja? Seperti apa raja itu? Bukankah dia seorang manusia biasa? Aku mempunyai sebuah buku yang bagus, Rakuti. Buku ini tidak lengkap, tapi cukup bisa menjelaskan segala sesuatu mengenai raja dan kekuasaannya yang menyangkut tata pemerintahan sebuah negeri. Buku ini adalah karangan Empu Raganata. Buku yang sederhana tapi bermanfaat ini diberikan judul Raja Niti. Suatu saat kau bisa membacanya dan mempelajarinya. Mengapa seorang raja mempunyai kekuasaan begitu besar? Saking besarnya kekuasaannya, seolah-olah dia mampu memerintahkan agar matahari tidak terbit esok pagi. Memang, kekuasaan seorang raja sangat besar, Rakuti. Besar dan mutlak. Tidak terbantah. Raja adalah sebuah lambang. Lambang tentang kekuasaan itu sendiri. Di tangan seorang raja nasib rakyat Majapahit ini ditentukan. Jika raja memerintahkan sebuah desa harus di bumi hanguskan, maka desa itu pun dalam waktu sekejap bisa lenyap dari permukaan bumi. Dari mana raja itu memperoleh kekuasaan? Ya tentu saja dari rakyatnya sendiri, Rakuti. Terutama dari para penggawanya. Mengapa orang bisa menjadi raja, sedangkan yang lain tidak? Rupanya kau tertarik masalah ini.
Kalau aku mempunyai kesempatan, entah kapan, aku ingin membungkam kekuasaan Prabu Jayanegara. Ya, mudah-mudahan saja keinginanmu itu tidak melambung terlalu tinggi. Semua orang tahu bahwa seorang raja kecil dilahirkan dari rahim seorang prameswari. Biasanya seorang raja bisa duduk di atas singgasana karena keturunan. Dia anak raja, dia putra mahkota, maka setelah dewasa nanti dengan sendirinya dia juga menjadi raja. Dan seorang raja bisa mempunyai kekuasaan yang sangat besar karena didukung oleh aparat-aparatnya, oleh penggawa-penggawa kerajaan, oleh raja-raja bawahannya, oleh para andahannya, oleh sekutu-sekutunya juga dari kerajaan-kerajaan lain, oleh prajurit-prajuritnya yang gagah berani. Tapi satu hal tidak boleh kita lupakan, Rakuti. Kekuasaan seorang raja bisa menjadi begitu besar dan dahsyat terutama sekali karena dia didukung oleh kepercayaan rakyatnya sendiri. Kalau begitu kekuasaan seorang raja bisa dikurangi, diganggu, ataupun dimusnahkan. Hal itu sudah sering terjadi dalam sejarah pertumbuhan negeri-negeri di pantai Jawa bagian timur ini. Ya, semula Ken Arok bukanlah seorang raja. Dia itu hanyalah seorang pemuda berandalan, pimpinan para perampok yang mengaku dirinya sebagai kekasih para dewata. Tetapi karena dia cerdik, dia pintar mengolah kesempatan. Akhirnya apa? Ken Arok menjadi raja pertama Singasari. Tentu saja dia harus berjuang keras untuk memperoleh hasil yang gemilang. Dia mempertaruhkan segala-galanya, bahkan kalau perlu nyawanya sekalipun. Pertama kali dia rebut kerajaan kecil yang bernama Tumapel dari tangan Tunggul Ametung. Dia mengawini janda Tunggul Ametung yang bernama Kendedes. Dan saat berikutnya, setelah daya cengkram kekuasaannya semakin kuat, dia mulai menggelar sebuah tatanan baru. Dia menciptakan sebuah negeri yang baru yang bernama Singasari. Dan dia duduk di atas tahta Singasari dengan gelar Sri Raja Sasang Amurwa Bumi. Nah, Rakuti, Ken Arok menjadi seorang raja melalui sebuah perjuangan yang panjang dan berliku-liku. Dan dia berhasil bukan hanya karena dia mengandalkan kekuatan lahiriah semata-mata. Dia berhasil juga karena kecerdasannya, kelicikannya, dan kemampuannya untuk menciptakan peluang-peluang menjadi raja. Ini sebuah bukti sejarah, Rakuti. Bukan dongengan semata-mata. Kita bisa belajar banyak dari Ken Arok. Aku tidak bisa percaya sepenuhnya, Resmi. Apa yang kukatakan kepadamu tadi itu berdasarkan kenyataan sejarah, Rakuti. Itu sejarah masa lampau. Tentu sangat berbeda kenyataannya dengan zaman sekarang ini. Menurut pendapatku, seorang bisa menjadi raja jika dia mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, yang tidak ada seorang pun mampu menandinginya. Dalam hal ini, kekuatan adalah syarat yang paling mutlak. Ketika mereka tengah sibuk berbincang-bincang di ruangan bilik, pada saat itulah terdengar derap orang-orang berkuda semakin lama semakin dekat. Resmi, siapa mereka itu? Prajurit-prajurit Majapahit. Aku harus pergi dari sini. Aku tidak mau tertangkap di rumahmu. Aku harus pergi. Tenang saja, Rakuti, tenang saja. Kau tidur saja di sini. Jangan kemana-mana. Biar aku yang menghadapi mereka. Nanti kau akan melihat sendiri, mendengar sendiri bahwa kekuatan bukanlah segala-galanya. Aku sanggup menghadapi prajurit-prajurit Majapahit dengan lidahku, perkataanku. Selamat datang tuan-tuan yang gagah berani. Hamba sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa di pagi yang cerah ini hamba akan kehadiran tamu-tamu yang terhormat. Sekali lagi hamba mengucapkan selamat datang tuan-tuan prajurit yang gagah berani. Apakah warga desa Pajarakan? Benar, tuan prajurit. Hamba lahir dan dibesarkan di desa Pajarakan. Nama hamba Resmi. Lihatlah.
Kami membawa lencana kerajaan. Semua orang pasti tahu apa artinya lencana kerajaan. Kami mengemban tugas dari Gusti Prabu Jayanegara. Oh, tentu saja tuan-tuan. Sekalipun tuan-tuan tidak menunjukkan lencana kerajaan itu, hamba akan tahu siapa tuan-tuan semuanya. Ya, siapa yang tidak kenal prajurit-prajurit Majapahit yang gagah berani. Semua orang tahu prajurit Majapahit adalah prajurit perkasa yang pernah mengusir bala tentara Tartar dari bumi Jawa, yang pernah menaklukkan kerajaan Kediri, dan yang selama ini menjadi pelindung rakyat kecil. Tentu saja kami bangga dapat menerima kehadiran tuan-tuan sekalian. Mari tuan-tuan, silakan masuk ke gubuk hamba. Tidak usah. Kami tidak akan lama. Kami hanya ingin menanyakan sesuatu kepadamu, Rasemi. Soal apakah itu tuan prajurit? Kami mempunyai seorang buron. Dia bernama Rakuti. Dia terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa Ganding. Tuan-tuan prajurit, tuan-tuan sekalian pasti akan dapat menangkap buruan itu. Mana ada seekor harimau di zaman sekarang? Orang yang mengaku dirinya harimau jantan dari desa Ganding pastilah hanya seorang laki-laki yang congkak, tapi sesungguhnya tidak berkemampuan apa-apa. Tuan-tuan prajurit pasti akan dapat meringkusnya segera. Dia sudah terluka. Oh, dan dia melarikan diri menyusuri lereng bukit Pajarakan. Apakah kau melihatnya, Rasmi? Maaf tuan-tuan, tuan-tuan boleh percaya, boleh juga tidak. Hamba tidak melihat harimau yang sudah terluka itu. Mungkin dia ketakutan dan sudah kabur sejauh-jauhnya. Kau jangan berdusta di depan kami, Rasmi. Mana mungkin hamba berani berdusta di hadapan tuan-tuan prajurit yang gagah perkasa. Hamba tidak mempunyai alasan untuk tidak membantu tuan-tuan prajurit. Selama ini tuan-tuan telah melindungi kami. Tuan-tuan telah menjaga keselamatan kami, dan tuan-tuan telah bertindak bijaksana untuk menciptakan suasana aman dan tertib. Tapi kalau misalnya tuan-tuan tidak percaya, mari silakan menggeledah isi rumah hamba. Kalau misalnya tuan-tuan dapat menemukan harimau terluka itu, hamba siap menyerahkan kepala hamba untuk dipancung. Mari tuan-tuan prajurit, silakan melihat sendiri. Barangkali tuan-tuan prajurit masih ragu-ragu. Mari silakan masuk. Silakan menggeledah isi rumah hamba. Jadi benar kau tidak menyembunyikan Rakuti di rumahmu? Kalau hamba berani menyembunyikan seekor harimau buas dan jahat, itu berarti hamba juga telah berbuat jahat dan buas. Ya, makhluk seperti itu memang tidak pantas diberi hidup, tuan-tuan prajurit. Tuan-tuan prajurit pasti dapat meringkusnya dan membinasakannya. Kalau begitu, baiklah. Kami tidak perlu menggeledah isi rumahmu. Kami percaya apa yang kau katakan. Ayo, kita teruskan perjalanan. Kita sudah hampir semalaman berkeliaran di tempat ini. Tuan Rawedeng dan Tuan Rayuyu pasti sudah memasuki perbatasan kota Raja Majapahit. Ayo, kita susul mereka. Jangan sampai kita tertinggal terlalu jauh. Hup! Kau tidak usah khawatir, Rakuti. Mereka sudah pergi. Ya, mereka sudah pergi. Mereka dapat kukelabui. Rasemi, kau berani sekali menantang mereka untuk menggeledah isi rumahmu. Bagaimana kalau sampai mereka benar-benar menggeledah? Aku pasti akan tertangkap. Dan kau terseret-seret dalam perkara ini. Mengapa kau berani sekali menempuh bahaya? Mereka tidak akan menggeledah, Rakuti. Aku tahu persis itu. Bagaimana kau bisa yakin bahwa mereka tidak akan menggeledah rumahmu? Itu semua berkat permainan kata-kata dan permainan wajah. Sekarang kau sudah membuktikan sendiri, Rakuti. Aku dapat menghadapi prajurit-prajurit Majapahit hanya dengan sikap sopan, manis, tanpa kekerasan. Yang penting aku dapat meyakinkan mereka bahwa kau tidak bersembunyi di rumahku.
Dan rupanya mereka, percaya kata-kataku. Ya, tapi aku sudah merasa was-was. Aku sudah hampir menyambar tombakku. Kalau sampai mereka turun dari kuda dan melangkah ke pintu, rumahmu ini akan banjir darah. Aku tidak akan membiarkanmu mengotori rumahku, Raguti. Nah, sekarang kau boleh merasa aman. Untuk sementara waktu kau boleh tinggal di rumahku sampai luka-lukamu benar-benar sembuh. Sudah kembali, Rawadeng, Rayuyu. Ampun Gusti Ramapati, kami datang agak terlambat. Iya, Panji Ketawang sudah menceritakannya kepadaku. Kami menemukan kesulitan sedikit di jalan, Gusti. Ada seorang pemuda desa mengaku bernama Rakuti. Dia itu terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa Ganding. Dia bermaksud mencegah kami. Tetapi akhirnya kami justru dapat membawa kabur istrinya yang cantik dan jelita itu, Gusti. Lalu bagaimana dengan harimau jelek itu? Apa kalian sudah berhasil membinasakannya? Dia berhasil meloloskan diri, Gusti. Tapi kami berhasil melukainya. Mestinya kau dapat membinasakannya. Tapi sudahlah. Itu perkara kecil. Kita tidak punya waktu mengurusi perkara-perkara kecil. Ampun Gusti Ramapati. Bagaimana dengan si Tangsu, istri harimau dari desa Ganding itu? Beres. Dia sudah ditempatkan di ruangan belakang. Gusti, dia seorang wanita yang cukup cantik. Iya, cantik. Cukup cantik. Dia bahkan lebih cantik dari Praharsini. Mudah-mudahan saja dia dapat memuaskan kita. Sekarang panggil Ratanca kemari. Ratanca? Iya, panggil Ratanca kemari. Ada suatu hal yang sangat penting yang akan kubicarakan. Cepat, Rawadeng. Panggil Ratanca kemari. Sekarang juga. Aku tunggu di ruangan pendopo. Baik, Gusti Ramapati. Ratanca. Ada apa, Praharsini? Apa yang sedang kau pikirkan? Sejak tadi kau melamun terus. Apa yang kau pikirkan? Nasib kita. Aku sedang memikirkan dan merenungkan nasib kita, Praharsini. Ya, aku tidak tahu sampai kapan kita akan dikurung di ruangan tahanan ini, Ratanca. Barangkali sampai para Argojo datang dan membawa kita keluar. Dan pada saat itulah mungkin riwayat kita akan berakhir, Ratanca. Kau menyesal? Kau sendiri bagaimana? Menyesal, Praharsini? Ratanca, aku takut sesuatu memisahkan kita, Ratanca. Kalau sampai hal itu terjadi, lebih baik aku mati. Aku tak bisa hidup tanpa kehadiranmu, Ratanca. Kau masih mempunyai kemungkinan untuk bebas, Praharsini. Jika kau mau menuruti perintah Gusti Ramapati, kau pasti akan dibebaskan. Tentu saja dengan syarat bahwa kau mau melayani Gusti Prabu Jayanegara.
Aku tidak mau melayani siapa-siapa. Aku hanya mau melayani Ratanca. Lain tidak. Semua milikku sudah kuserahkan kepadamu, Ratanca. Sekarang ini aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan sekarang ini aku tidak mempunyai keinginan apa-apa lagi, kecuali kita bisa tetap berdua bersama-sama selama-lamanya. Oh, lihat Ratanca, Rawedeng dan Rahayu datang. Apakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.